Kita mulainya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati. Bukalah hati dan pikiran kami agar firman-Mu kami pahami dan kami hidupi. Kuatkan iman kami melalui renungan ini. Amin. Tadi renungan pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Korintus 10 ayat 13 yang bertemakan setia di tengah pencobaan. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mengingatkan kita bahwa pencobaan adalah bagian dari kehidupan setiap orang percaya. Tidak seorang pun luput darinya. Namun Tuhan menegaskan bahwa pencobaan yang kita alami tidak pernah melampaui kemampuan kita. Jadi Tuhan memberikan pencobaan ini tidak melebihi kekuatan kita dan kita dapat menangnya pada akhirnya. Juga namun Tuhan menegaskan bahwa pencobaan yang kita alami, tapi Ia mengenal batas kekuatan kita dan setia menjaga kita di dalam setiap proses kehidupan. Jadi saat kita dicobai oleh Tuhan, Tuhan tetap menjaga kita dan tidak lupa juga memberi jalan keluarnya. Seringkali saat pencobaan datang, kita merasa lemah, takut. Jadi kebanyakan dari kita kalau diberi pencobaan, kita seringkali merasa khawatir, lemah, takut, bahkan hampir menyerah. Jadi pada intinya kita tidak boleh menyerah. Terus pastinya Tuhan juga akan memberikan kekuatan untuk kita untuk menghadapi pencobaan ini, dan tentunya juga Tuhan memberikan jalan keluarnya. Kita memandang masalah lebih besar daripada harapan, dan kita nggak boleh memandang masalah lebih besar daripada harapan. Tentunya harapan kita harus lebih besar, dan harapannya semoga pencobaan ini akan segera selesai, dan juga tidak boleh pesimis akan kekuatan kita sendiri, karena Tuhan pastinya juga akan menolong. Tetapi firman Tuhan menunjukkan bahwa Ia tidak tinggal diam bersama pencobaan itu. Yang sudah aku bilang di awal, Tuhan itu tidak akan diam. Kita akan diberikan kekuatan, kesabaran, kemampuan untuk menghadapi pencobaan ini, dan Tuhan juga akan menjaga kita. Tuhan selalu menjadikan jalan keluar. Jalan keluar tersebut tidak selalu berarti masalah langsung hilang. Jadi pencobaan ini tuh setiap kali Tuhan memberikan jalan keluarnya tidak mesti langsung selesai. Jadi ada beberapa bagian pencobaan yang bisa selesai, tapi ada aja kelanjutannya. Jadi nggak semudah itu untuk selesai pencobaan itu. Kemudian tetapi kekuatan untuk bertahan, kesabaran untuk menunggu, dan hikmat untuk mengambil keputusan yang benar. Tentunya kita harus pintar-pintar mengambil keputusan, dan kita akan diberikan hikmat oleh Tuhan agar kita bisa ambil keputusan dengan benar. Melalui pencobaan, Tuhan membentuk iman dan karakter kita. Kita diajar untuk tidak mengandalkan diri sendiri, melainkan sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Seperti yang di awal tadi, bahwa kita diajar untuk tidak mengandalkan diri sendiri, melainkan sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Bersandar itu maksudnya kita tetap mengandalkan kekuatannya, dan juga tidak mengandalkan kekuatan sendiri.
Ketika kita tetap setia, menolak godaan, dan memilih kebenaran, iman kita akan bertumbuh semakin dewasa. Pencobaan yang dahulu terasa berat, pada akhirnya menjadi kesaksian tentang kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Pencobaan yang berat itu menjadi pengalaman kita yang membuat kita lebih dekat pada Tuhan, lebih membutuhkan kehadiran Tuhan untuk mempermudah menghadapi pencobaan ini. Karena itu, marilah kita menghadapi setiap pencobaan dengan sikap percaya dan berharap. Ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai, menguatkan, dan memampukan kita. Kesehatan Tuhan adalah jaminan bahwa kita tidak pernah dilupakan Tuhan, dan kita tidak pernah berjalan sendirian. Oke, sekian dari renungan pagi hari ini. Sebelum itu kita doa penutup. Tuhan yang setia, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami, berikan kami kekuatan, kesabaran, dan iman yang teguh untuk menghadapi setiap pencobaan. Tolong kami agar tetap setia dan selalu mengandalkan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Amin.